Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini hukum yang sangat penting. Hukum Bernoulli ini merupakan hukum yang mengatur antara hubungan tekanan, energi potensial, dan energi kinetik dalam aliran fluida. Kita tahu fluida itu Anda bayangkan hanya ada dua saja, yaitu zat cair dan zat gas. Misalkan saya memiliki katakanlah zat cair, ya zat cair. Boleh Anda bayangkan air ini ya. Nah, ini adalah cuplikan massa zat cair yang mengalir dalam suatu pipa. Dia bisa mengalir karena ada usaha dari suatu gaya yang menekan. Nah, A itu di sini adalah luas penampang. Anggap ini pipanya berbentuk silinder ya. Nah, sedangkan panjang fluidanya itu S. Nah, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Tentu saja usaha itu dirumuskan apa? Kan F dikalikan S gitu kan ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tekanan pada fluida, tekanan itu adalah F per A. Jadi kalau begitu saya bisa mengganti F dengan P kali A. F ini saya ganti P kali A kali S. Tapi kita tahu bahwa di sini luas penampang dikalikan S itu adalah volume silinder. Jadi kalau begitu ini P dikalikan V. Oleh sebab itu usaha untuk mendorong fluida karena pengaruh gaya atau tekanan itu adalah P kali V, di mana P itu tekanan, sedangkan V itu volume fluida yang dialirkan atau didorong. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah katakan bahwa dalam aliran fluida, misalnya fluida mengalir dalam suatu pipa begitu ya, akan berlaku persamaan kontinuitas yang mengatakan bahwa A1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V2. Jadi A1 itu luas penampang 1, A2 itu luas penampang yang kedua, V1 kecepatan fluida di penampang 1, V2 kecepatan fluida di penampang yang kedua. Besaran A kali V itu disebut sebagai debit. Jadinya adalah debit di penampang 1, yang ini debit di penampang yang kedua. Debit itu sebenarnya adalah berapa volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi saya bisa turunkan, ini adalah dV per dt, ya, volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, ini juga berarti dV2 per dt. Nah, ini ketika dt-nya saya coret, maka otomatis di sini bahwa V1 itu akan sama dengan V2. Seperti itu ya. Usaha tekanan atau gaya untuk mendorong fluida di penampang 1 itu adalah bisa ditulis W1 P1 kali V1. Sedangkan di penampang 2 itu adalah W2 P2 kali V2. Tapi kita ingat bahwa V1 itu sama dengan V2. Ini saya sebut aja sama dengan V. Sehingga rumus yang atas ini bisa saya tulis P1 kali V yang bawah adalah P2 dikalikan V. Nah, seperti itu. Ini sekali lagi W1 usaha untuk mendorong fluida di penampang 1, yang V2 usaha untuk mendorong fluida di penampang yang kedua. Nah, sedangkan selisih usaha di penampang 1 dan 2 atau usaha yang hilang itu adalah usaha untuk mengalirkan fluida dari penampang 1 ke penampang yang kedua. Nah, jelas di sini kalau fluidanya naik dari penampang 1 ke penampang 2, nah dalam hal ini berarti W1 itu lebih besar daripada W2. Makanya fluida itu bisa naik, nah, dari penampang 1 ke penampang yang kedua. Nah, sekarang berarti ada usaha yang hilang. Nah, usaha yang hilang itu adalah usaha untuk menaikkan fluida dari penampang 1 ke penampang yang kedua. Jadi usaha yang hilang itu adalah W1 dikurangi W2, gitu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk merubah atau menaikkan energi mekanik dari fluida yang mengalir. Nah, jadi kalau begitu saya bisa tulis ini W1 min W2 itu delta EM itu adalah delta EP ditambah dengan delta EK gitu ya. Kita tahu energi mekanik itu adalah EP ditambah EK. Nah, sekarang berarti saya bisa tulis nih ya, persamaan W1 min W2 berarti bisa saya tulis begini kan, P1 kali V min P2 kali V sama dengan
Delta EP itu adalah EP di titik 2 dikurangi EP di titik 1. Sedangkan delta EK itu berarti EK di titik 2 dikurangi EK di titik 1. Nah, ini sekarang saya bisa keluarkan volumenya. Jadi ini P1 min P2 seperti itu. EP2 itu adalah MgH2. Jadi H2 itu ketinggian penampang 2 terhadap tanah gitu. Nah, terus kemudian dikurangi MgH1. Nah, terus kemudian di sini tambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan EK2 berarti setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Semua ruas itu saya bagi dengan V. Jadi semua ruas ini saya bagi dengan volume V ya. Jadi kalau saya bagi V, maka ini tinggal P1 min P2. Ini jadi M per V G kali H2 gitu. Nah, terus kemudian ini berarti M per V G kali H1. Ini setengah M per V kali V2 kuadrat. Ini min setengah M per V kali V1 kuadrat. Nah, dengan demikian yang dimaksud M per V itu apa? M per V itu tidak lain adalah massa jenis fluida yang mengalir. Jadi kalau begitu ini bisa saya tulis P1 min P2 itu sama dengan rho GH2 min ini rho GH1 plus setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Nah, sekarang ini bisa ditata kembali persamaannya. Kita susun. Coba yang bagian satu-satu ini saya taruh di ruas kiri. Berarti ini saya taruh di ruas kiri, rho GH1. Ini saya taruh di ruas kiri, setengah rho V1 kuadrat. P2 saya taruh di ruas kanan, plus rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, inilah yang dimaksud sebagai persamaan atau hukum Bernoulli. Bahwa P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat di setiap titik yang dilewati fluida itu selalu tetap. Nah, jadi kalau begitu ini bisa ditulis P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat selalu konstan. Nah, ini berarti bahwa penjumlahan tekanan rho GH dengan setengah rho V kuadrat pada suatu titik tertentu yang dilewati fluida selalu bersifat konstan atau tetap. Nah, itulah yang dimaksud sebagai pernyataan hukum Bernoulli. P itu menyatakan tekanan fluida di satu titik. Rho itu adalah massa jenis fluidanya yang mengalir. G itu percepatan gravitasi. H itu ketinggian titik terhadap titik acuan tertentu. Sedangkan V kecil, ini V kecil ya, V kecil itu menyatakan kecepatan aliran fluida di titik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan beberapa contoh soal. Contoh soal nomor 1. Air mengalir dalam pipa yang tengahnya menyempit. Jika luas penampang pipa 1 dan 3 sama besar, perbandingan luas penampang 1 dan 2 adalah 2:1, dan laju aliran air di penampang 1 adalah 2 meter per sekon, maka perbedaan tekanan di titik 1 dan 2 sebesar berapa? Caranya kita harus mencari dulu berapa kecepatan aliran fluida di titik 2. Kita bisa menghitung dengan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menyatakan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sehingga V2 itu adalah A1 per A2 dikalikan V1. Jadi A1 per A2 di situ 2 dibanding 1, V1-nya 2. Jadi kalau begitu kecepatan aliran fluida dalam hal ini adalah air di titik 2 itu sama dengan 4 meter per sekon. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa perbedaan tekanan. Hukum Bernoulli mengatakan bahwa P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat itu harus sama dengan P2 rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Seperti itu.
Nah, kita tahu bahwa ketinggian penampang 1 dan 2 terhadap tanah itu sama. Jadi di sini H1 sama dengan H2. Sehingga kita bisa mencoret ini ya. Rugiannya dicoret karena H1 sama dengan H2. Nah, sekarang P2-nya saya pindah ke ruas kiri seperti ini. Sehingga yang di ruas kanan tinggal setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, kita tahu ini air yang mengalir ya. Jadi rho-nya air itu 1000 kg per meter kubik. Rho-nya air dalam MKS atau SI. V2-nya itu 4, V1-nya adalah 2. Jadi ini kan 500. Ini 16 kurangi 4, berarti 12. Berarti hasilnya adalah 6000 Pascal. Atau boleh ditulis 6 kilo Pascal. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal yang kedua. Air pump memasuki rumah melalui sebuah pipa yang luas penampangnya 3 cm persegi pada tekanan 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pipa menuju kamar mandi yang berada pada lantai kedua yang tingginya 5 meter dengan luas penampang pipa 1 cm kuadrat. Jika kelajuan air dalam pipa masuk adalah 10 meter per sekon, maka tekanan air pada pipa bak kamar mandi berapa? Ini ada air mengalir dari bawah ke atas, terus kemudian ke kamar mandi. Jadi ini penampang yang kedua itu nanti airnya masuk ke kamar mandi. Nah, caranya kalau kita ditanya berapa tekanan di penampang 2, ya kita cari dulu kecepatan di penampang 2 berapa. Pakai persamaan kontinuitas. A1 dikalikan V1 itu sama dengan A2 kali V2. Jadi kalau begitu V2-nya adalah A1 per A2 dikalikan V1. A1 3, A2 1, V1-nya itu 10. Berarti 30 meter per sekon. Nah, itu kecepatan aliran di penampang yang kedua. Nah, hukum Bernoulli mengatakan bahwa P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat itu sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. P1-nya kita masukkan 5 kali 10 pangkat 5. Rho air itu 1000 ya, dalam SI, 1000 kg per meter kubik. G-nya 10, tapi H1-nya 0, karena penampang 1 itu terletak di tanah. Ini penampang 1 terletak di tanah. Sebenarnya nggak 0 sungguhan ya. Jadi mendekati 0. Nah, oke. Terus kemudian setengah rho-nya 10 pangkat 3, rho air. V1-nya sudah diketahui yaitu 10. P2-nya ditanyakan, rho air 1000, G10, H2-nya sudah diketahui dalam soal 5. Jadi itu ketinggian pipa kamar mandi itu. Nah, terus ditambah setengah, rho-nya 10 pangkat 3, V2-nya itu 30 kuadrat. Nah, sekarang tinggal ngitung aja. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini 50 kali 10 pangkat 3. Ini juga 50 kali 10 pangkat 3. Jadi ini bisa dicoret sama. Nah, habis. Nah, kalau yang ini kan 0. Jelas ini ya. Ini 0. Jadi yang ruas kiri tinggal 5 kali 10 pangkat 5. Nah, ruas kanannya P2 ditambah dengan ini. Berarti ini kan 4,5 dikali berapa? 4,5 dikalikan 10 pangkat 5. Jadi kalau begitu P2-nya adalah 5 dikurangi 4,5 itu 0,5. Dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jadi ini hasilnya adalah 50 kali 10 pangkat 3 Pascal. Ya. Berarti kalau begitu sama aja dengan 50 kilo Pascal. Jadi jawaban yang benar adalah D. Physics is very easy and fun.